Oke. Jadi namanya mungkin asing ya, Frambosia. Kalau ibu-ibu mungkin pernah dengar frambozen. Nah, ini saya ada tampilkan gambar ya. Frambos itu sebenarnya jenis buah beri. Jadi kenapa dinamakan Frambosia? Karena penemu penyakit ini melihat supaya gampang mengingat ya, bentuk dari sebenarnya yang mau kita bahas yang ini koreng. Itu mirip seperti buah beri ya. Jadi dia totol-totol begini, kemudian merah, gampang berdarah. Makanya dinamakan Frambos atau Frambosia. Jelas, Dok. Jelas. Nah, dasar hukum ya dari eradikasi Frambosia ini pada Permenkes nomor 8 tahun 2017. Di mana pemerintah menetapkan rencana aksi eradikasi penyakit Frambosia. Jadi eradikasi maksudnya benar-benar ingin memutus penularan ya, dengan tidak ditemukan lagi kasus di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Karena peta WHO tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia ini masih endemis, artinya masih ditemukan kasus ya di beberapa provinsi. Pada tahun 2014 itu masih ada ditemukan di Provinsi Banten, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Bahkan sampai 2018 itu masih ditemukan kasus di Papua. Sebagian wilayah lain itu menyatakan sudah tidak ada kasus, tetapi tidak terlaporkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan bukti bahwa benar-benar sudah tidak terjadi penularan di seluruh Indonesia sebagai data yang nanti kita berikan ke WHO sehingga peta Indonesia di dunia tidak merah lagi seperti ini ya. Oleh karena itu disusunlah Permenkes ini. Nah, nantinya setiap wilayah yang memang sudah tidak ditemukan kasus, kemudian dipantau dengan baik selama bertahun-tahun, ternyata betul-betul nol, nanti diberikan sertifikat. Kemudian dihitung berapa jumlah wilayah yang benar-benar bebas, dan pada akhirnya Indonesia bisa zero ya, nol kasus Frambosia. Karena sebenarnya Bapak Ibu di sini pun pasti baru dengar ya Frambosia ini. Patek atau puru nama lainnya ya, ambalo. Saya coba tanya sama teman-teman yang dari NTT, dari Papua juga, Papua enggak yang dari NTT gitu ya, nggak kenal, nggak tahu. Karena penyakit ini outbreak-nya di Indonesia sebenarnya tahun 50-60 dan terjadi banyak pada anak di bawah 15 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, di tahun 50-60 yang umurnya 15 tahun ke bawah itu mungkin kakek nenek kita ya. Kalau dua generasi di bawahnya sudah tidak mengenali. Oleh karena itu, di pertemuan kali ini kita coba menggali lagi, mengenali supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar yakin bahwa yang kayak gini nih emang sudah nggak ada. Jadi intinya seperti itu ya. Kita kenalan dulu ya sama Frambusianya. Frambosia itu sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh kuman ya atau bakteri. Nah, dia hanya hidup pada manusia.
nggak bisa pada binatang lain ya. Sumber penularannya tadi anak usia di bawah 15 tahun, kemudian cara penularannya itu kontak dengan nanah-nanah atau jaringan koreng. Jadi sangat mudah ya. Ganti baju aja, bajunya habis dipakai sama orang yang korengan ini bisa kena ke kita kalau kulit kita pas ada luka-luka. Kemudian penyebabnya karena pola hidup ya, pola hidup bersih dan sehatnya itu tidak dilakukan atau buruk. Jangka panjangnya penyakit ini bisa menyebabkan cacat, sehingga nanti akan mengalami gangguan sosialisasi ya dan diskriminasi di tengah masyarakat. Ini yang merugikan. Makanya harus kita cegah sebelum masuk ke stadium yang sudah merusak. Kalau sudah rusak ya, jaringan lebih dalam dan cacat, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi ya. Untuk kuman penyebabnya ya, namanya Treponema pallidum, subspesies Pertenue. Dia tidak bisa menembus kulit yang utuh. Artinya apa? Kalau misalnya kulit kita bersih, tidak ada luka, sebenarnya tidak mudah juga kumannya masuk ke dalam badan kita ya. Dan masa inkubasinya rata-rata 21 hari, 9 sampai 90 hari ya, rata-rata 21 hari. Tadi saya bilang menyerang kulit awalnya, tetapi pada stadium lanjut bisa merusak tulang dan tulang rawan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh di sini, di mana banyak ditemukan di daerah tropis, lembab, yang penyediaan air bersihnya kurang dan sanitasi lingkungannya buruk. Faktor resiko ya, lingkungan yang kumuh, hangat, lembab, kemudian pada orang-orang yang jarang mandi ya, bergantian menggunakan pakaian yang sama atau jarang mengganti pakaiannya, dan orang yang sudah punya penyakit kulit sebelumnya. Kalau sudah punya penyakit kulit, kemudian dia sering menggaruk, akan semakin banyak ya kulitnya yang rusak. Jadi dia beresiko untuk terkena penyakit ini ketika kontak dengan penderita. Nah, ini perjalanan penyakitnya ya. Jadi ada 5 stadium perjalanan penyakit Frambusia ini. Stadium pertama nanti akan ada muncul koreng dan bentuk lain ya, yang bisa berlangsung 3-6 bulan. Koreng ini kalau dibiarkan, nanti akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri, bisa sampai 2 tahun, nggak ada keluhan sama sekali. Padahal masih menular. Ya, atau pada kasus-kasus yang fase latennya lebih cepat, lebih dari 6 bulan itu sudah masuk ke stadium 2. Stadium 2 ini korengnya makin banyak dan hampir menyebar ke seluruh tubuh. Kalau pada stadium 1 biasanya korengnya lebih banyak ditemukan di daerah-daerah yang berpotensi luka ya, seperti di tangan, kaki, atau wajah. Tapi kalau sudah di stadium 2, itu karena sudah terjadi penyebaran kuman melalui darah dan kelenjar limfe, sehingga bisa muncul di tempat yang ada di mana-mana. Di lengan atas, paha, ya. Bahkan yang khas, nanti ada penebalan di telapak kaki. Nyeri, dan bisa juga sudah masuk ke selaput tulang, ya. Nah, 3 stadium awal ini sangat menular. Nggak diobatin, sembuh lagi penyakit ini. Nanti 5 tahun kemudian, ya, nggak ada apa-apa, terus masuk ke stadium 3. Tiba-tiba orangnya sudah mengalami kerusakan tulang. Hidungnya ngeropos, jadi habis ya. Kemudian tulang kering yang di kaki itu membesar, nyeri. Itu ya, itu sudah muncul cacat. Dan yang seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki. Paling kita hanya memberikan
edukasi perawatan diri saja, karena sudah terlanjur dalam fase yang telat, seperti itu. Nah, ini dia ya, gejala awal yang muncul. Sering ditemukan di kaki, tangan, atau wajah, tidak ada trauma yang jelas, karena ini penyakit infeksi, jadi tiba-tiba kok ada koreng, ya, basah, bergetah, mengandung banyak kuman. Ini raspberry ya, totol-totol kayak gini, mirip ya kayak buah yang di awal tadi, terus dia sangat mudah berdarah. Kalau di kopek, biasanya jadi ada darahnya ya. Kemudian luka tunggal nih dia bolong tengahnya, atau dia juga bisa berbentuk koreng yang melebar. Kemudian usia ini berlangsung lebih dari 2 minggu ya. Jadi gejala awalnya itu harus memenuhi kriteria berdasarkan Permenkes 8 tahun 2017, berlangsung lebih dari 2 minggu. Karena penyakit kelainan kulit kan banyak. Tapi khusus untuk prambusia, dia biasanya nggak sembuh kalau pengobatannya tidak tepat. Nah, kalau dibiarkan seperti sembuh, ini sudah masuk fase laten awal. Tadi ya, sembuh spontan. Tapi masih menular loh, yang kayak gini-gini. Orangnya itu bawa kuman, ya, dan sudah terjadi penyebaran ke jaringan tubuh yang lebih banyak. Nah, kemudian nanti lebih dari 6 bulan, kok muncul lagi, ini kok kambuh lagi korengnya ya. Lebih banyak, lebih kecil-kecil, dan lebih menyebar. Yang khas tadi yang saya bilang ya, ada di telapak kaki, penebalan, pecah-pecah, nyeri, bahkan katanya penderita itu jalannya jadi mirip seperti kepiting ya, karena nyeri ketika menapakkan kaki. Nah, dibiarkan lagi, hilang lagi dia. 5-10 tahun, masuk ke stadium 3 ya, tersier. Di mana di sini sudah terlambat, karena sudah muncul cacat. Meskipun hanya 10 kasus ya, 10% kasus yang masuk ke stadium ini. Di sini sudah mulai terjadi kerusakan tulang, seperti ini ya. Ini tulang kering, atau tibia kita bilang. Nah ini yang hidungnya sudah keropos sendiri, nggak tahu kenapa kok hidung saya hilang ya. Nah seperti ini ya gambarnya. Gambaran kasus seperti ini juga sudah foto-foto lama ya, jadi kasus-kasus fase laten itu sudah mana gambarnya jarang. Bu? Ada yang nggak terlihat gambarnya? Iya, saya nggak lihat gambarnya Bu. Terlihat Bu. Mungkin masalah Jelas ya. kok, jelas. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada stadium 3 ini sudah tidak menular. Tapi tadi penderitanya menjadi cacat ya, jadi tidak percaya diri, mungkin jadi malu sekolah kalau anak-anak, kalau orang dewasa jadi sulit diterima bekerja karena kok ada benjolan nih dekat hidungnya, loh kok hidungnya hilang, loh kok kakinya bengkak, seperti itu. Jadi kerugiannya jangka panjang. Oke, hal penting yang harus dilakukan ya, penemuan dini, terutama di gejala awal ya. Karena apa? Karena kita mau memutus rantai penularan. Jadi di stadium 1 sampai stadium 2. Dan yang terpenting kita mau mencegah kecacatan. Dikatakan suspek atau kemungkinan prambusia ketika ada tadi koreng ya, koreng atau luka tunggal atau koreng bernanah yang seperti buah beri itu dan berlangsung lebih dari 2 minggu, maka segera kita inisiatif untuk berobat ya, atau laporkan. Terutama ini kok udah dikasih salep, kok nggak hilang-hilang. Nah, segera laporkan. Karena kita harus melakukan konfirmasi atau pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosisnya ya, nanti oleh tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa perawat ya, pemegang program.
Tadi yang jadi hostnya itu pengelola program ya, mungkin belum saya perkenalkan, mohon maaf, tapi udah kenal semua ya sama Mbak Evi. Itu ya, Mbak Evi juga bisa nanti melakukan wawancara terkait resikonya. Kemudian diperiksa lebih kan pemeriksaan Gangguan, ay. Oke. Terdengar suara saya, Ibu? Bapak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. gambarnya juga Jelas, sudah Bu. terlihat ya? Sudah. Bu. Sempat hilang tadi, Bu. Iya, mohon maaf ada masalah signal ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, nanti kalau sudah tegak diagnosisnya, oleh tenaga kesehatan sudah dilakukan pemeriksaan ini tadi, pemeriksaan darah ternyata hasilnya positif, maka penderita tersebut namanya sudah terkonfirmasi frambusia, seperti itu. Pengobatannya itu sebenarnya dengan antibiotik khusus ya, yang diberikan 30 mg per kilogram berat badan satu kali. Minum obatnya sekali aja, tapi hasil perbaikannya bagus. Ini contohnya ya, ini di Jayapura tahun 2008. Nih, ya. Langsung menyembuh nih 2 minggu. Ini juga. Yang tadinya keropeng, luka keropeng gini, jadi mendangkal ulkusnya ya, malah mencembung. Seperti itu. Jadi sangat sayang kalau sampai kita tidak secara dini menemukan anak-anak tuh, anak cowok biasanya mainnya kotor-kotor, nah pada korengan kakinya. Yang ini bukan frambusia ya, ini koreng biasa. Nih, dia nggak dalam, terus nggak bernanah tebal, nggak sampai dikerumuni lalat ya. Yang ini juga sering. Skabies, penyebabnya adalah kutu. Tapi biasanya yang datang ke puskesmas itu yang dengan infeksi sekunder, bernanah juga. Cuman ini juga bukan frambusia ya, walaupun mirip. Oke, jadi upaya penemuan kasus ya. Penemuan kasus frambusia ini tidak hanya secara pasif, kami di puskesmas nunggu pasien datang gitu. Tapi alangkah baiknya jika ada tempat-tempat lain untuk menemukan kasus ini secara dini. Ya. Contohnya pada daerah endemis itu dilakukan survei serologi. Nah, selain di puskesmas, di fasilitas kesehatan lain ya, praktek dokter swasta, praktek bidan harusnya juga bisa menemukan. Kemudian pada PE atau penyelidikan epidemiologi. Kemudian penemuan aktif di sekolah-sekolah karena tadi reservoir atau pembawa kumannya ini kebanyakan anak usia di bawah 15 tahun ya. Nah, pusling atau puskesmas keliling pada desa atau RT tertentu dan laporan masyarakat juga kami tunggu Bapak Ibu. Jadi ketika menemukan koreng mungkin di tetangganya atau di keluarganya,
motivasi untuk segera berobat ya. Nanti kami akan mendata itu, mendata setiap kasus ya. Kemudian monitoring penemuan aktif untuk menjadi laporan bulanan dalam rangka mendukung upaya eradikasi frambusia ini. Kemudian penanggulangan kasus. Misalnya nanti sudah Bontang nih sudah dikatakan bebas frambusia, terus dapat sertifikasi, ternyata tiba-tiba ada satu pasien periksa RDT-nya positif dan dinyatakan konfirm frambusia. Apa yang dilakukan? Kita harus cepat memutus lagi penularannya dengan memberikan obat pada pasien ya, dan kontak. Jadi bareng-bareng minum obatnya. Kontak itu siapa sih? Kontak itu adalah orang yang satu rumah ya, atau kalau anak-anak teman main, teman ngaji, teman-teman boleh yang berinteraksi selama 20 jam ya, akumulasi dalam seminggu, atau dan dalam waktu 9 sampai 90 hari sebelum muncul koreng. Jadi sesuai dengan masa inkubasi ya. Dia kontak sebelum itu dan dalam waktu selama itu. Disuruh minum obat juga loh, tapi kan sehat kok minum obat. Ya begitulah upaya kita untuk mencegah penularannya. Itu yang disebut dengan POPM, pemberian obat pencegahan massal. Karena Bontang tadinya bebas, maka yang dikasih obat cuma penderita dan kontaknya. Berarti kalau misalnya anaknya ada yang positif, bapaknya dikasih minum, ibunya, kalau satu rumah sama kakeknya, neneknya, ya kita lihat usia juga ya, karena nanti ada pengecualian obat ini pada ibu hamil, kemudian usia di atas 69 tahun, itu juga tidak diberikan ya, ditunda. Atau orang dengan alergi, nanti ada beberapa kriteria yang ditunda pemberian ini, obat ini. Nah, kalau Bontang dinyatakan endemis, malah semuanya satu kelurahan disuruh minum obat ya. Tapi karena Bontang ini menuju ke bebas, menuju ke sertifikasi bebas, maka penanganannya seperti itu ya. Kalau cuma ada satu kasus yang diminumkan obat secara bersamaan dengan penderita adalah kontak-kontaknya. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan endemis suatu wilayah ya? Endemis suatu wilayah itu kalau ditemukan paling sedikit satu kasus. Nah, kalau bebas ya tidak sesuai dengan kriteria endemis. Kemudian sertifikat bebas frambusia itu apa? Kota yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kemenkes. Ada juga kota yang tadinya endemis menjadi bebas ya. Ya harus dilakukan tadi POPM dulu, kemudian surveillance berkualitas tinggi, kemudian dicek lagi semua anak ya, diambil sampel, diperiksa lagi darahnya, itu anak-anak nggak ada gejala padahal sehat. Dan setiap tahun dievaluasi, ternyata 3 tahun berturut-turut tidak ditemukan kasus, baru bisa menjadi bebas frambusia lagi. Nah, tapi kalau misalnya sudah bebas menjadi endemis, bisa. Contohnya tadi, misalnya di Bontang ada satu kasus ketemu. Kita lakukan upaya yang tadi ya, pasiennya dikasih obat, kontaknya dikasih obat. Bulan depan ada lagi, kasus baru lagi. Bulan depannya ada lagi, bulan depannya ada lagi. Sampai 6 bulan kok masih ditemukan kasus, berarti dicabut sertifikasi bebas frambusianya. Seperti itu. Maka ini nggak cukup hanya dari Fasiankes ya, fasilitas kesehatan. Harus ada kerjasama lintas sektor dan masyarakat tentunya ya. Karena laporan masyarakat sangat kami nantikan. Dan ada juga yang disebut dengan kota hitam ya. Jadi tidak jelas statusnya karena sudah ketemu satu pasien, terus tidak melakukan upaya yang tadi, upaya untuk penemuan dini kasus. Dianggap kota hitam. Jangan sampailah Bontang nanti seperti ini ya. Mudah-mudahan saja kita bisa bebas frambusia.
ke depannya ya. Nah, ini jadi situasi Kota Bontang saat ini termasuk kota bebas frambusia. Ya, di mana menurut data yang sudah kami kumpulkan ya ke Kementerian Kesehatan, itu memang sudah tidak ditemukan kasus dalam 6 bulan terakhir. Sehingga kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Provinsi Kaltim. Dan insya Allah besok adalah ujian untuk mendapatkan sertifikat bebas frambusia ya. Jadi nanti ujiannya ini nggak kita nih gantian tenaga kesehatannya, kemudian dinas kesehatannya yang diuji pengetahuannya oleh Kementerian Kesehatan. Mohon doanya ya Bapak Ibu, semoga besok berjalan lancar sehingga Kota Bontang bisa mendapatkan sertifikat bebas frambusia di tahun ini. Ini ya. Tapi memang untuk mendapatkan sertifikat itu tidak mudah. Selain tadi tidak ada kasus lagi minimal 6 bulan berturut-turut, kita harus bantu nih kinerja penemuan, surveillance itu penemuan ya, penemuan kasus. Gimana caranya? Ya, ada komitmen lintas program. Lintas program ini intern di Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas ya. Jadi yang bekerja bukan cuma tenaga kesehatan di klinik aja. Wah, ketemu kasus obati enggak, tapi teman-teman di promosi kesehatan ya, kader-kader itu juga harus melakukan mempromosikan PHBS tadi ya. Kemudian mempromosikan cuci tangan dengan sabun yang benar. Nah, untuk teman-teman di kesehatan lingkungan juga seperti itu. Memberikan konseling atau kunjungan untuk lingkungan dan surveillance juga punya bagian sendiri untuk melacak kontak ya. Kemudian segera melakukan penanggulangan dengan POPM tadi untuk memutus rantai penularan. Dan yang tak kalah penting adalah komitmen lintas sektor. Karena tadi penemuan kasusnya, tempatnya kebanyakan anak-anak di bawah 15 tahun, ya otomatis siang ini juga mengundang Bapak Ibu guru, ya lingkungan sekolah, kontak teman sekolah. Nah, upaya memperkuat surveillance tadi ya, di samping adanya advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan eradikasi ini ya, di Permenkes 8 tahun 2017 tadi, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan Renstra, kemudian diseminasi dan komitmen pemangku jabatan, juga pengembangan surveillance yang berbasis kejadian frambusia oleh masyarakat. Laporan dari masyarakat sangat penting ya, ibu-ibu kader, bapak ibu guru, di samping hal-hal lain, peningkatan mutu data dan informasi, peningkatan kompetensi tenaga surveillance-nya, penguatan jejaring dengan Fasiankes lain, dan penggunaan teknologi serta informasi yang adekuat. Ini foto-foto yang telah kami lakukan ya, di tahun 2021, sebenarnya sejak 2019, cuma yang saya tampilkan hanya foto yang terbaru ya. Nah ini intensif case finding Pusta dan Koreng. Jadi ada beberapa lokus di Kelurahan Loktuan dan Guntung yang kami periksa untuk mencari ada tidaknya orang dengan koreng ataupun bercak. Dilakukan kegiatan ini bersamaan ya, nyari bercak kusta juga. Jadi ibu-ibu kader sudah pernah terpapar ya, ini ada fotonya nih, peningkatan kapasitas kader dalam menemukan bercak dan koreng. Udah pintar-pintar pasti yang bercak gimana yang harus dilaporkan, koreng gimana yang harus dilaporkan. Kemudian ini juga pemeriksaan bercak dan koreng di sekolah. Bapak Ibu Guru terima kasih kemarin kerjasamanya ya, sehingga sudah berjalan dengan baik. Juga kita sudah melakukan live streaming tentang frambusia Sabtu kemarin pada Promkes Day. Pencegahannya ya, segera melaporkan kasus, penderita dan kontak segera diobati, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi aktif ya, tidak hanya dalam mengkampanyekan PHBS sebenarnya. Dalam setiap upaya untuk mendukung penemuan dini kasus frambusia. Nah, kenali dan temukan koreng sedini mungkin
Bontang bebas Prambusia 2021 pasti bisa. Bontang hebat dan beradab. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Bu Emi atas pemaparannya. Mulai terbuka ilmu pengetahuan kami tentang Prambusia. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa pemaparan tadi yang penting kita waspadai bersama tentang penemuan dini di gejala awal. Karena untuk apa? Pertama, untuk mencegah penularan. Yang kedua adalah untuk mencegah kecacatan. Karena kalau sudah cacat, Bapak Ibu, susah kita untuk pemulihan. Butuh jangka panjang kita untuk memulihkan. Kemudian kita pertahankan upaya-upaya kita dalam rangka tentang bebas Prambusia. Jadi titik beratnya di sini adalah kerjasama kita untuk segera melaporkan jika ada bercak atau koreng, terutama koreng ya. Koreng yang 2 minggu tidak sembuh. 2 minggu tidak sembuh itu termasuk kriteria suspek. Nanti tindak lanjutnya berarti sesuai pemaparan narasumber kita akan rujuk ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan darah. Apakah ada pemeriksaan darah di puskesmas? Ada Bapak Ibu, dan tidak dipungut biaya. Kemudian Bapak Ibu yang belum mengisi link pretest, mohon untuk diisi. Oh, sudah ditutup ya Mbak Asrina. Baik. Selanjutnya kita baca pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama, apakah setiap koreng itu bisa dinamakan Prambusia? Baik, kepada narasumber kita Ibu Emi Erlian. Apakah semua koreng bisa disebut Prambusia, Ibu Emi? Oh ya, tidak ya. Tadi ada beberapa kriteria ya Ibu-Ibu ya. Ibu Bapak Ibu sekalian, kalau lebih dari 2 minggu tidak menyembuh. Ya, dan bentuknya itu khas juga. Saya share lagi gambarnya ya. Jadi tidak semua koreng ya. Nah, yang khas itu sebenarnya yang seperti ini. Koreng sendiri ini yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Seperti itu. Biarin dulu, biasa hari udah dibawa ke puskesmas. Nah, kalau sudah diobatin, misalnya udah diobatin, loh kok masih kambuh, nggak apa-apa, bawa lagi aja, ya. Sebaiknya ketika ada penyakit kelainan kulit, sudah diobatin, masih belum menyembuh, kontrol. Kebanyakan pasien nggak kontrol, ya. Mungkin nggak diedukasi juga untuk kontrol, ya. Tapi yang baik itu kontrol aja. Karena apa? Karena kita mau evaluasi. Yang kurang apa nih? Apakah obatnya yang kurang tepat? Atau memang penyakitnya ini perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Seperti itu. Oh iya Bu, kayak silakan. penyakit borok itu nah Bu, bukan Kak Bu? Karena saya lihat dulu tahun berapa itu saya lihat punya buku dulu kayak borok, penyakit borok gitu nah Bu. Makasih Bu, aku nggak ngerti borok juga. Oh iya, borok itu tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Ibu Emi. Borok tidak semua borok ya Ibu-Ibu. Jadi 2 minggu boroknya nggak sembuh-sembuh, baru kita masukkan kriteria terduga Prambusia, baru terduga ya Ibu-Ibu. Itu tadi boroknya seperti apa? Kalau masyarakat awam biasanya kita kasih
kasih warning seperti ini. Oh ya Bapak Ibu, kalau ketemu borok yang dikerumuni lalat, biasanya itulah yang membedakan dengan borok-borok yang lain. Begitu ya. Boroknya keluar cairan getah bening seperti ini, seperti yang dipaparkan tadi, kemudian dikerumuni lalat, itu salah satunya adalah frambusia. Baik, kita baca pertanyaan selanjutnya. Apakah frambusia sama dengan penyakit kusta? Baik, silakan Ibu Mi. Apakah frambusia sama dengan kusta? Iya. Jadi kusta ini bisa menjadi diagnosis banding ya, atau penyakit lain yang mirip pada stadium sekunder. Karena apa? Tadi saya jelaskan bahwa penyakit ini kalau dibiarkan dia akan sembuh dan membentuk jaringan parut tengahnya putih-putih. Jadi seperti hampir mirip bercak putihnya kusta. Yang membedakan adalah sensorisnya ya. Sensoris atau respon perasa. Kalau bercak kusta itu kunci utamanya dia menyerang saraf. Sehingga ketika kita lakukan cek sensoris, uji usap pada lesi atau kelainan kulitnya, bercak tersebut tidak terasa apa-apa pada kusta. Tapi kalau frambusia, karena dia tidak menyerang saraf, akan tetap ada indera rasanya ya. Seperti itu. Itu untuk membedakan frambusia dan kusta. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya POPM. Langsung aja Ya, Mbak Evi ya. silakan, Dr. Emi, silakan. POPM ini apakah berefek samping pada orang yang sehat? Ya, jadi POPM, regimen obat yang diberikan sama ya, tetap azitromisin. Ada efek sampingnya memang. Tadi memang saya tidak sebutkan efek sampingnya itu bisa mencret, bisa mual muntah, atau bahkan kram perut ya. Asal tidak terjadi efek samping berat, tidak masalah. Nanti kita akan berikan terapi simptomatik ya, obat untuk meredakan efek sampingnya. Di sini kita mau melakukan upaya pemutusan penularan. Sehingga efek samping dari azitromisinnya ini bisa kita kesampingkan ya. Daripada kita membiarkan penularan terjadi lebih masif, lebih luas. Seperti itu ya. Karena semua kontak memang harus diberikan. Belum terkonfirmasi, jelas. Kontak kan berarti tadi kriterianya ya, kontak tidak dilakukan pemeriksaan serologis. Tapi jika ada kontak pasien, misalnya yang positif tadi, yang konfirmasi anaknya, terus petugas surveillance datang nih, ngecek satu rumah, ada nggak anggota keluarga lain yang punya koreng? Kalau ada, itu statusnya berubah, bukan kontak, tapi namanya probable atau sangat mungkin positif juga. Seperti itu ya. Jadi kontak yang sehat pun tetap diberi obat. Begitu yang berbunyi di dalam Permenkes 8 tahun 2017. Walaupun sehat. Ya, karena apa? Karena kita mau memutus penularan. Nanti ada tim dari puskesmas ya, khusus untuk menangani efek setelah minum obat. Seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Oke. Kalau bercak putih, gatal, bersisik, apakah frambusia juga? Nah, ini juga masuk ke dalam diagnosis banding ya. Putih, gatal, bersisik, ini diagnosis banding frambusia pada stadium sekunder. Bisa iya, bisa tidak. Kalau dapat yang seperti ini karena stadium sekunder atau kedua itu masih menular, boleh dibawa ke puskesmas. Tentunya ditanyakan riwayat nih, karena stadium sekunder ini kan munculnya lebih dari 6 bulan tuh. Nah, sebelumnya pernah nggak ada koreng yang borok ya, borok yang bernanah, berlalat, terus sembuh, terus sekarang jadi bercak putih bersisik. Kalau misalnya ada, boleh bawa ya. Tapi kalau misalnya ragu ya silahkan dikonsultasikan saja. Nah, kemudian skleroderma.
bercak putih keras. Oh beda ya, skleroderma itu dia penyakit autoimun ya. Jadi ini bukan bukan penyakit infeksi ya. Kalau skleroderma itu memang ada penebalan kulit, bahkan sendi, orangnya bisa kaku juga nih. Berbeda ya dengan frambusia. Kalau frambusia ini infeksi oleh bakteri. Oke, seperti itu. Silakan Mbak Evi. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang mau disampaikan baik lewat kolom chat atau secara langsung, silakan. Ya, Coba ini ada dari 32 saya. Loktuan ya. Kami menemukan Ya. koreng pada warga, bagaimana bisa membedakan frambusia atau bukan? Karena dikatakan kalau tidak berubah daun jangkau harus tunggu 2 minggu baru kami laporkan. Ya, jadi kalau misalnya mau menunggu boleh ya, mau menunggu boleh. Kalau ragu-ragu kan, ini frambusia atau bukan ya? Silakan langsung dibawa ke dikonsultasikan, nggak harus ke puskesmas ya, sesuai dengan ininya, jam kesnya, jaminan kesehatannya. Tapi tadi kalau lebih dari 2 minggu itu kita lebih curiga ke arah frambusia, seperti itu. Apakah harus menunggu? Tidak ya, kalau mau langsung dilaporkan boleh, silakan. Nanti coba kami yang menilai di fasilitas kesehatan, seperti itu. Baik. Oke, saya kembalikan ke host. Terima kasih Bu Emi. Tadi sepertinya ada bapak-bapak yang mau tanya. Silakan Pak. Mumpung kita masih bergabung di Oh iya, Zoom. Silakan Pak. Sebutkan nama Pak. Dari mana Pak? dari RT 32 Loktuan, Bapak Riki. Oh iya. Ya. Oh ini terus terang saya sangat senang dengan pemaparan tadi karena selama saya di Bontang baru kali ini saya dengar penyakit ini. Rupanya penyakit ini sangat berbahaya juga, tetapi menurut saya kenapa baru kali ini ya disosialisasikan, padahal ini merupakan penyakit yang ya dibilang juga mematikan tidak, tetapi mematikan juga karena kadang sembuh sendiri, kadang beberapa tahun kemudian muncul sendiri. Ini bukan sekedar pertanyaan, tetapi kenapa baru disosialisasikan. Ada pertanyaan saya bahwa diadakannya POPM itu kira-kira pada situasi bagaimana di dalam masyarakat baru dilaksanakan atau dilakukan POPM, karena selama ini ya mohon maaf kalau memang mungkin saya yang tidak pernah dengar atau memang belum pernah dilaksanakan di Kota Bontang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya tadi Pak ya. Yang pertama, kenapa Ibu Puskesmas baru sosialisasi frambusia hari ini gitu ya, baru gencar-gencarnya di minggu-minggu ini. Yang kedua, bagaimana penata laksanaannya POPM? Pada kasus yang bagaimana POPM itu dilaksanakan? Baik, kepada Ibu narasumber kami persilakan. Baik, jadi Bapak Ibu, kenapa Kota Bontang baru mensosialisasikan tentang frambusia? Sorry. Ya. Jadi memang pertama Kota Bontang sertifikasi eradikasi frambusia yang pertama. Terus yang kedua, memang dalam tahun-tahun terakhir, bahkan mulai sejak saya bekerja di Puskesmas Bontang Utara 2, memang belum ada kasus di Kota Bontang. Jadi kalau hari ini baru digencar-gencarnya dalam rangka sosialisasi kita dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat bahwa sebenarnya frambusia itu ada, cuman kasusnya di Kota Bontang memang belum ada. Dan saya selama bekerja kurang lebih 8 tahun di Puskesmas, saya juga belum
pernah menemukan kasus ini. Kemudian bagaimana penata laksanaan POPM? Jadi POPM itu kalau dinyatakan satu kasus prambusia terkonfirmasi, surveillance-nya turun, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Bontang, melaporkan kepada pimpinan, kemudian bahwasanya Dinas Kesehatan akan menganalisis apakah ini perlu dilakukan POPM. Kalau memang perlu dilakukan POPM dalam rangka untuk pemutusan mata rantai penularan, maka nanti Kepala Dinas Kesehatan akan mengeluarkan SK untuk dilakukan POPM. POPM itu ada dua, Bapak Ibu, tingkat kota ataupun tingkat desa. Itu perlu analisis oleh surveillance atau bagian penyelidikan di lapangan. Jika memang Kota Bontang ini termasuk yang bebas prambusia, kemungkinan POPM-nya hanya pada kasus kontak. Berbeda kasus kalau Kota Bontang ini ternyata tingkat kota. Mungkin ada kekurangannya, Dr. Emi, silakan dilengkapi, Dr. Emi. Oke, baik. Jadi jawaban dari Mbak Evi tadi sudah cukup jelas ya. Dalam rangka sertifikasi Kota Bontang, kami coba mengajak masyarakat untuk mengenali kembali. Karena Bontang tadi memenuhi kriteria untuk mengajukan rekomendasi kota bebas prambusia ya. Dari data surveillance yang adekuat selama 6 bulan tadi memang sudah tidak ditemukan kasus. Nah, tentunya nanti ketika sudah dapat sertifikat bebas prambusia, kita menginginkan tetap bebas terus ya selamanya. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, kami baru menyampaikan paparan supaya masyarakat tetap aware. Tidak hanya masyarakat, kami juga harus tetap aware nih. Nanti kalau sudah bebas terus nggak santai-santai aja. Kan kita harus tetap aktif mengenali, kemudian menemukan, melakukan pelacakan, dan menanggulangi. Seperti itu ya Pak ya. Makanya kita baru memberikan paparan. Kemudian tadi yang tentang POPM, seperti yang Mbak Evi sampaikan, karena Bontang termasuk kota bebas pada penderita dan kontak, ya diobati bersama, baik penderitanya juga kontaknya. Seperti kemarin waktu sempat ada outbreak difteri ya, kasus difteri, kita sempat melakukan juga pencegahan massal pada kontak pasien. Seperti itu. Jadi karena kasusnya sedikit, kemudian tidak masuk kriteria endemis, sehingga POPM-nya dilakukan hanya pada kontak dan penderita ya, tidak seluruh desa. Mungkin demikian Mbak Evi. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Mungkin ada pengalaman tentang prambusia, bisa disampaikan sebelum kita tutup acara. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, besok kita akan wawancara langsung dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka sertifikasi bebas prambusia. Siapa yang akan diwawancara? Yang pertama adalah kepala daerah, yang kedua kepala dinas, yang ketiga adalah kepala puskesmas beserta jajarannya. Jadi besok kami akan memaparkan, kemudian diwawancara, dan bila memang dinyatakan
Bontang layak bebas frambusia, maka sertifikat akan diterima langsung oleh Bapak Wali Kota dari Kementerian Kesehatan. Amin. Amin, Mohon doanya, amin, amin. Bapak Ibu, mohon dukungannya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Atau cukup? Oke, saya tambahkan dikit ya. Jadi POPM Frambusia di Bontang belum pernah dilakukan. Ya. Karena memang belum pernah ditemukan kasus. Nah, karena belum ada kasus tadi selama 6 bulan terakhir, makanya kita layak untuk mendapatkan rekomendasi bebas frambusia seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Nanti link materi akan kami share, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, apakah ada sesi foto bersama, Mbak Asrina? Bapak Ibu, kolom post test, kolom link post test sudah kami buka, silakan mengisi post test. Linknya yang bagian bawah ya Bapak Ibu, yang sama dengan link yang tadi yang kita share. Silakan Bapak Ibu kembali mengisi sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan. Assalamualaikum Mbak Epi. Waalaikumsalam Ibu, silakan Bu. Masih bisa bertanya ya Mbak ya? Bisa Mbak Agustin. Iya, silakan. Yang untuk yang perjalanan stadium tadi itu ya, Iya. yang nomor 2, yang kedua itu kan tanpa gejala ya kalau nggak salah. Iya. 6 sampai dengan 16 minggu tanpa gejala itu masih bisa menularkan ya? Iya. Silakan Ibu Terima Emi. kasih saja Mbak Epi. Baik, Mbak Agustin. Silakan Ibu Emi. Iya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Pada stadium laten awal itu masih menular. Nah, di sini agak-agak susah ya, karena tidak ada gejala, udah sembuh. Pasiennya juga tidak merasa sakit. Orang tidak merasa sakit kok menular. Di situ memang kesulitannya ya diagnosis ketika berada di fase laten awal. Menular, masih menular. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oh iya, mau nanya. Bagaimana Mbak Agustin? Sudah terpuaskan dengan jawaban Ibu narasumber? Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah menular, jadi masih menular ya Ibu. Tadi Bu, itu nomor urutnya yang mana ya? Bu Epi, maaf saya tanya, Bu, link yang baru dikirim tadi itu sama aja tadi yang diisi itu Kak, Bu?